Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di Jumat malam ini kita bisa berkumpul kembali ya. Masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat ibadah. Semoga Allah ridhoi majlis ini dan semoga ini dicatatkan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis Tahsin Online Gak Ngaji Gak Asik ya, tentunya di malam hari ini kita akan belajar materi tajwid dari kitab Syafi'i ya. Eh, dan tentunya materi kita sudah masuki bab mad ya, mad lazim ya, mad lazim harfi, mad lazim kalimi. Ya, alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga Ustadz sehat-sehat semua, keluarganya juga sehat-sehat semua. Dan mohon maaf ada beberapa peserta yang tidak bisa hadir ya. Ada tadi sebelumnya ada Ibu Eni ya, karena putranya sedang sakit ya, beliau di rumah sakit ya menemani putranya, kemarin sempat dioperasi, kemudian mohon doanya. Dan juga Teh Nelly juga putranya juga sedang sakit, mohon doanya Ustaz. Baik, selanjutnya Anda serahkan kepada Ustaz Rudini, tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Baik, Alhamdulillah, sahabatku yang baik, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Semoga senantiasa terjaga. Semoga senantiasa nikmat ini membawa kita nanti di hadapan Allah menjadi hamba yang beruntung, hamba yang tidak merugi tentunya dengan amal ya, amal yang tidak diterima ya. Sudah lama, sudah capek, sudah tapi tidak diterima. Nah, karena syarat diterimanya amal yaitu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berittiba yaitu mengikuti apa yang telah Nabi perintahkan, apa yang telah Nabi contohkan. Wah, bagaimanapun juga amalan tersebut akan tertolak jika tidak mengikuti atau berittiba kepada Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih, "Man amala amalan laisa amruna fahuwa raddun." Fahuwa raddun, jadi siapa yang beramal berbuat ya, entah dia berucap, entah dia melakukan dan sebagainya, ya, yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Nabi SAW, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya, capek kita melakukan suatu hal, tapi ditolak. Nah, ini yang tidak kita mau nih. Orang yang merugi nanti di hadapan Allah itu orang yang amalnya diambil oleh saudara-saudara yang lain. Ketika amalnya sudah habis, diambil, maka dosa orang lain dipindahkan ke dia. Ini orang yang merugi, teman-teman. Nah, mudah-mudahan kita yang ada di sini bukan dari itu. Bukan dari golongan itu, bukan dari bagian itu. Baik, Alhamdulillah. Kemarin sudah selesai kita belajar bab demi bab ya, dalam kitabnya. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Dan mudah-mudahan menjadi pahala buat antum semua, buat kita semua. Apa yang telah kita pelajari sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Jazari, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wassalah. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita juga bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Baik, semua di sini nada yang mustami ya. Bapak Mi itu aman, sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Wajah Mega sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Mana Tahita? Tahita sehat. Baik.
Alhamdulillah sehat Ustadz. Ya, ngopi-ngopi. Bu Nuning sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Bu Rita Rahayu, bagaimana? Sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Bu Samini, Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Bu Pak Ustadz Sartina sehat Pak sehat. Ustadz. Alhamdulillah sehat. Bu Sartina sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Andi, Kang Henry pada sehat semua ya. Insya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita doakan siapa putranya Bu Ani ya yang lagi diuji sakit. Bu Eni Ya, dan mudah-mudahan. Bu Eni Payani ya. ya juga Teh Nelly. Teh Nelly Pamengpek. Ya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kedua ya teman-teman saudara kita yang sedang Allah uji. Anaknya sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya tanpa meninggalkan bekas ya. Allahumma rabban nasi adzul ba'sa wa syifan tasyafi la syifa illa syifauka syifan la yughadiru saqama. Baik, sahabatku yang baik rahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sampai bab mad, sudah selesai. Baik, Bu Samini coba sebutkan bab mad yang dia lebih panjang, mad far'i yang disebabkan karena sukun asli. Mat Far'i. Pak Ustadz Ya, nih. Pak Ustadz nih. Pak Mat ya, Far'i. kelamaan. Wajah Mega. Mat Mad Far'i. far'i yang disebabkan karena hamzah. Wajah Mega. Kelamaan. Bu Kelamaan Nuning. Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Bu Nuning mana Bu Nuning? Siap Ustadz. Baik. Berapa banyak Mat, huruf muqatta'ah? Berapa keadaan huruf muqatta'ah? Afwan Ustadz kemarin kan yang ini bukan Kelamaan. Hajat Mutasil bukan Ustadz. Baik, kelamaan. Burita Rahayu Jambi. Berapa banyak huruf muqatta'ah? Kelamaan. Bu Fatmiyati. Mad yang disebabkan karena hamzah ada berapa? Yang disebabkan karena Hamzah ada 4. Dan 6 Ustadz. Mad wajib mutasil, mad jais munfasil, mad shilah kubro, dan mad badal. Khair, Betul dah, sahih. Ustaz? Insyaallah, betul. Berapa keadaan huruf muqatta'ah? Berapa kemarin ya? Berapa? Apa Ustadz? Huruf Nggak muqatta'ah ada kemarin. berita. Ada kemarin dicatat. Bu Sartina, Huruf mana? Ada 4 Bu Ustadz. Sartina. Hah? Ada 14. Belum pertanyaannya, belum itu pertanyaannya. Beda pertanyaannya. Oh ya. Mad yang disebabkan karena sukun aridoh. Sukun palsu. Sukun palsu ada 2. Ya, sebutkan. 2. Apa ya? Kelamaan. Kelamaan. Wajah Mega. sukun alif. Mad yang disebabkan sukun asli. Wajah Mega. Mana? Ya Ustadz. Kelamaan. Buka mic-nya kelamaan. Mana? Apa? Yang disebabkan sukun asli ya Ustaz ya. Ya, ayo Bu Wajah Mega. Kelamaan. Baik. Bu Tamini yang disebabkan sukun asli. Kelamaan. Bu Fat
Miyati yang termasuk bagian daripada mad asli. Mad lazim kamili mutakal. Mad Salah. lazim. Salah ya. Salah. Sukun asli. Sukun asli bukan itu ya Ustaz? Salah. Salah. Yang bukan sukun asli. Yang termasuk mad asli, bukan sukun asli. Mad asli. Oh, yang termasuk mad asli. Hmm. Dulu. Mat lazim ya Ustaz? Salah. Ayo. Oh, mad asli. Lah, nyatanya di mana kemarin? Ayo, catatannya bongkar. Bolak-balik catatan Ustaz. Baik. Ya, kita merujak sedikit ya. Ya. Baik. Ya, ada beberapa yang alhamdulillah asli. sudah apa namanya? Sudah bagus dalam hukum atau kaidah-kaidah ya. Kita merujak sedikit kemarin sudah saya beri khulasah yang bagian mad ya. Yang termasuk mad asli apa saja? Ada Mad iwat, tabi'i, ada mad iwat, ada mad mad sahih sugro, silah sugro, sama satu lagi apa? mad Tabi'i tabi'i harfi. harfi. Nah, itu ya. Nah, fair. Dan tadi sudah kita bahas juga apa mad far'i yang disebabkan karena sukun arido, sukun asli, hamzah juga tadi sudah kita bahas sedikit. Nah, teman-teman, ada yang masih bingung dalam mad? Memahaminya itu Ustaz masih agak Baik, belum yang mana? terpahami. Yang mana? Hampir semuanya. Ya. Memahami satu persatu itu memang lambat gitu Ustaz. Belum. Baik. Ya, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah ketika tilawah cari hukum mad asli. Ketika tilawah cari hukum mad lazim. Ketika tilawah cari hukum mad sukun. Tilawah pokoknya ketika tilawah itu cari hukum-hukum bacaannya. Maka ini membantu untuk mempercepat daripada memahaminya. Jadi kalau hanya sekedar baca terus biasanya itu tanpa praktek ketika ketemu bingung, ya. Ketika ketemu bingung. Nah, bagi teman-teman yang sudah mencatat, yang menulis, saya ucapkan syukron. Jazakumullah khairan katsiran. Tapi ingat ya, mencatat itu ya bagian dari ikhtiar kita untuk mengingat. Jadi ya sedikit-sedikit ya apa-apa dicatat. Baik. Alhamdulillah kita kembali ke materi yaitu ahkamur ra, hukum ra. Hukum ra itu ada 3 hukum ya. Hukumnya ada yang tebal, tipis dan tebal tipis wajhan. Nah, jadi apa? Ketika dia ra itu dibaca tebal ada tandanya. Ketika ra dibaca tipis ada juga tandanya. Ketika ra dibaca tebal tipis ya ada juga tandanya. Ya, sebentar saya minum dulu. Ya Allah, bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Kapan ra itu dibaca tipis ya? Dibaca tipis ketika dia
atau bahasanya tarkik atau muraqqaqah ya. Ya, ketika ro itu berharokat dan kasroh dan sukun kasroh. Dan juga ketika dia ya eh, saya jabarkan. Yang pertama, kapan dia ro itu tipis ketika harokat kasroh ya. Yang kedua disukunkan karena kasroh. Yang ketiga disukunkan karena huruf, misalnya ada huruf yang sukun tapi sebelumnya kasroh. Nah ini juga eh, tipis. Dan yang keempat adalah ketika ya sukun terus ada ro, maka ini kasroh. Misalnya eh, misalnya bisa eh, kalau ri ya banyak ri, warizqan misalnya. Ro kalau ri, kalau ro yang sukun kasroh misalnya ir ya, misalnya ir, atau misalnya fadzakir innama anta mudzakir misalnya, atau misalnya wasir'auna zid autar, atau banyak banyak ya. Terus bagaimana kalau dia yang tadi saya bilang harokat kasroh, huruf yang disukunkan huruf ro, misalnya as-sihr, misal begitu as-sihr ya, atau misalnya wa harsun hijr ya, hijr, atau walayalil apa qasamul lidhi hijr. Nah, ini tipis hijr. Ya, bukan hijr tapi hijr. Ya, tipis. Ya. Nah, ini keadaannya ya, keadaannya seperti itu ya. Harokatnya sukun, huruf yang disukunkan dan ke ro. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah hukum ketika ya sukun sebelumnya ya. Misalnya ro terus ya sukun. Nah, contohnya misalnya khair ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, apa yas'al misalnya dhair atau khair ya. Dzalikum khair. Pada dia kha ya fathah. Tapi kan ada ya sukun maka ro-nya tipis khair. Khair ya. Nah, menjadi tipis. Jadi ada 4 keadaan ketika dia tipis. Yang pertama karena ro itu dia kasroh, yang kedua disukunkan karena kasroh, yang ketiga ya huruf Yang ketiga tadi apa Ustaz? sebentar. Yang ketiga itu astagfirullah. Kenapa ya? Yang ketiga itu ada kasroh, huruf yang disukunkan terus ro. Misalnya hijr ya, hijr atau yasr misalnya, yasr. Ya, bukan. Kalau itu tebal, maaf, salah. Hijr, jim dengan ro, hijr. Maka dia tipis, ya. Contohnya tadi eh, harokatnya fathah, hurufnya harokat fathah, huruf yang disukunkan terus ro sukun. Nah ini tipis, ya tipis. Contohnya tadi eh, apa tadi contohnya di surah Al-Fajr itu qasamul lidhi hijr, ya begitu. Ya. Terus yang keempat yaitu ketika ya, ketika ya yang disukunkan ya, sebelumnya kan ro terus ada sebelum itu ya sukun. Mau dia baris dummah, mesti baris bawah, mesti baris atas, tetap dia ro-nya tipis. Misalnya khair tipis. Bukan dibaca khair,
bukan, tapi khair tipis. Nah, terus yang kedua, keadaan ro yang dibaca tebal. Kapan ro dibaca tebal? Yang pertama, fathah dan dhammah. Ya, saya ulang. Kapan dia dibaca tebal? Ada delapan keadaan. Ya, 8 keadaan. Kapan saja dia itu? Yang pertama, ya, ro yang fathah. Yang kedua, ro yang disukunkan dengan fathah. Yang ketiga, ro yang huruf harokatnya fathah, huruf lain selain huruf ya dan dia huruf ro. Maka ini dibaca tebal. Misalnya yasr wal fajr misalnya. Kan baca tebal ro-nya. Yang keempat adalah ro yang dhammah. Yang kelima, ro yang disukunkan karena dhammah. Yang keenam, untuk harokat dhammah, huruf yang disukunkan, terus ro sukun. Nah, ini juga tebal yang kelima. Yang ketujuh, yang keenam, yang ketujuh, ya, yang ketujuh adalah kasrah, ya, kasrah aridoh, ya, kasrah aridoh. Nah, yang kedelapan adalah, ya, huruf isti'la yang berhadapan dengannya. Misalnya, mirsada, qirtasun misalnya. Nah, ya, begitu. Paham? Yang ketiga. Keadaan yang ketiga yaitu boleh dibaca tebal atau tipis, ya. Boleh baca tebal atau tipis. Yaitu, ya, harokat, ya, harokatnya kasrah tapi dia bertemu dengan huruf isti'ala. Ya. Keenam tadi apa Ustaz? Keenam. Ini yang saya sudah bahas keadaan yang ketiga ini. Yang keenam. Sebentar. Saya ulang. Makanya cepetan hadirin buka ininya, mic-nya. Ustaz, cepetan. Kecepatan gitu. Ini namanya ini super lambat ini. Super lambat saya ini. Kalau dulu super kebut ya. Baik, saya ulang. Apa tadi? Keadaan ro ketika tebal. Yang pertama, ro fathah. Yang kedua, disukunkan kanan fathah. Yang ketiga, huruf fathah, huruf yang disukunkan terus ro. Selain ya ya. Dan yang kelima, yang keempat, mohon maaf. Yang keempat itu ro dhammah. Yang kelima, ro yang disukunkan karena dhammah. Yang keenam, ya, huruf dhammah, terus ada huruf yang disukunkan karena dhammah, terus huruf ro sukun. Yang ketujuh, ya, kasroh aridoh seperti irji'i, ya, irkam ma'ana ini. Terus yang ke delapan adalah huruf ro, ya, setelahnya apa? Huruf isti'la. Misalnya mirsada misalnya. Atau juga, ya, fi qirtasin misalnya. Atau firqoh misalnya, firqoh. Nah, ini maka dibaca tebal. Nah, sudah? Siapa tadi yang ini? Sudah belum itu yang keenam, kata yang keenam. Belum Ustaz. Tuh, lo kok belum lagi. Yang keberapa? Yang keenam tadi apa Ustaz? Huruf yang disukunkan karena apa Ustaz?
Yang keenam, hurufnya Disukunkan. dhammah huruf yang kedua itu disukunkan karena dhammah dan ada ro sukun. Contohnya, saya contohkan. Mana bagikan papan tulis saja caranya ini. Dah. Nah, misalnya wal asr. Wal asr. Khusr. Mana ini? Innal insana lafi khusr. Nah, ini khu sin ro-nya sukun. Ya. Jadi ini maksudnya tadi itu apa? Apa? Tebal. Huruf dhammah, huruf yang disukunkan, ro sukun. Nah, ini dibaca tebal. Khusr. Nah, atau misalnya ada yang lain, ada banyak di Al-Quran, banyak yang lain kan ya. Wal baitil ma'mur, misalnya seperti itu. Maka dibaca dia tebal. Paham teman-teman? Rumusnya begini berarti nih. Kalau saya kasih rumus begini. Nih. Set dhammah huruf terus ro. Nah, begini. Paham? Tadi kan khusrin ya. Ini hurufnya kho ya. Terus ini hurufnya sin tadi itu. Ini ro. Nah, jadi ini terbaca tebal. Paham? Paham? Baik, kalau sudah paham, alhamdulillah. Bu Rita sudah, Bu Rahayu? Lempar Ustaz barusan. Oh, tapi paham. Insya Allah Ustaz. Baik, itu dibaca tebal ya. Saya ulangi ya. Harokat sukun, huruf yang disukunkan, huruf ro, maka ini dibaca tebal. Yang ketujuh yaitu kasroh aridoh. Yang kedelapan yaitu huruf yang disertakan dengan setelahnya itu huruf isti'ala. Contohnya mirsada kirtasun misalnya. Ini maka baca tebal. Firqatun misalnya. Makanya rohnya dibaca tebal. Paham teman-teman? Baik. Yang ketiga, keadaan roh yang ketiga yaitu ya ketika boleh dibaca tebal dan juga boleh dibaca tipis ya. Tafkhim dan tarqiq. Jadi bagaimana tafkhim dan tarqiq ya? Yaitu ya ketika huruf isti'ala berharokat kasrah ya. Ketika huruf isti'ala berharokat kasrah. Tapi kalau isti'ala berharokat fathah maka ya ini ditebalkan rohnya. Tapi kalau dia berharokat kasrah misalnya dalam maka firqin ya. Bisa dibaca firqin, bisa dibaca firqin. Ya, boleh ditebalkan, boleh ditipiskan. Nah, misalnya juga al-qit, rin atau qitr, boleh al-qitr, tebal atau al-qitr, tipis, ya, boleh ya.
atau Misr, boleh Misr, boleh juga Misr, boleh. Ya, jadi ketika dia berhadapan dengan huruf isti'la yang harokatnya kasrah, maka ini boleh dia dibaca tipis, boleh dia dibaca tebal. Nah, baik. Di bahasan ro ada yang mau ditanyakan? Berarti Ustadz, kalau misalnya yang ketiga ini boleh dibaca tipis atau tebal ya Ustadz? Ya benar, namanya wajhan. Dua cara baca. Oh, dua cara baca ya Ustadz. Hmm. Boleh baca tebal, boleh baca tipis. Tapi jangan misalnya mirsoda dibaca mirsoda. Nah, itu hurufnya huruf fathah ya. Maka dibaca dia tebal. Jadi roh itu kalau dibaca tebal itu pas fathah ya Ustadz? Apanya? Ro. Roh, iya. Iya, Jadi kalau ro misalnya fathah. kasroh berarti baca tipis ya Ustadz? Benar. Ya Ustadz. Makasih Ustadz. Sama-sama. Baik, mari siapa yang masih bingung di huruf ro yang apa namanya? Ro tafkhim tarqiq atau tafkhim dan tarqiq. Baik, alhamdulillah itu sudah memahaminya teman-teman. Aku ada pertanyaan, Masya Allah. Sudah paham berarti. Nah, nanti kita akan lanjut ke bahasan berikutnya. Ya, Insya Allah. Nanti suatu saat saya akan tanyakan ya teman-teman. Misalnya dadakan aja kayak tadi dadakan. Ya, misalnya ahkamun nun sakinah wa tanwin, hukum mad, ya hukum ro, terus yang lain-lain saya akan tanyakan insyaallah ketika nanti talaki ya. Ketika talaki nanti saya akan tanyakan. Misalnya ini tingkatan matnya ini apa? Hukum bacaannya apa? Dan lain sebagainya. Saya akan tanyakan nanti. Kalau tidak bisa berat, kalau masih lama ngelodingnya berarti saya anggap itu belum bisa atau kurang murojaah. Ya, tapi kalau keburu-buru Ustadz, ibu-ibu, mama ini agak lemot. Harus dilihat belum lagi baca udah pindah. Pokoknya telat 3 detik pindah langsung. Nggak boleh lama-lama. Kan 1 minggu waktunya murojaah. Ya, tapi 1 minggu sekali. So, pas belajar aja murojaahnya. Selesainya Iya, ya tutup buku. ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada murojaahnya.
Baik teman-teman, mungkin kita cukupkan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Syukron. Jazakumullahu khairan katsira ya kepada semua yang sudah hadir ya, Pak Hendri, Kang Andi yang sudah memfasilitasi teman-teman untuk belajar. Mudah-mudahan jadi jalan dakwah, jalan amal, jalan pahala buat kita semua. Taita ya yang sudah duluan dulu pernah sama saya semuanya. Ya mudah-mudahan bersama-sama kita belajar ya. Saya belajar, Pak Hendri, Kang Andi, Taita, ya semuanya, Bu Fatmi, Hajah Mega, Bu Nuning, Bu Rita, Bu Samini, semuanya di sini. Ya mudah-mudahan terus istiqomah untuk belajar, untuk mengajar. Jadi kalau mau terus murojaah maka ajarkan. Ya, tidak apa-apa. Lihat bukunya nggak apa-apa. Oh, ayo kita tebak-tebakan. Yuk, ya, sama cucunya juga nggak apa-apa. Anggap aja itu murid terbaiknya, ya. Kenapa saya bilang cucu? Kayaknya sudah pada bercucu ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi pahala yang memberatkan amal baik kita nanti di hadapan Allah. Dan ini mudah-mudahan menjadi amal yang istiqamah yang mana walaupun tidak kita hadir dan uzur, maka Allah catatkan pahala sama dengan ketika kita hadir. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran. warahmatullahi Jazakallah khairan Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mengajarkan kita semua. Semoga menjadi pahala jadi buat Ustaz semua. Dan jazakumullahu khairan katsiran buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa faham apa yang disampaikan materi oleh Ustaz yang tentunya bisa menjadi memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok kita akan berjumpa kembali di sesi talaki bersama Ustaz Rudini ya, insyaallah Ustaz. Di besok di jam yang sama tentunya di ngaji asik. Selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.